Tuhan mengatasi bumi. Ya, saudara doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih siang ini Tuhan kami dapat berkumpul, dan Tuhan, semua itu karena Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Rancangan kami hari ini kami ingin dalam rangka Tuhan 40 hari dari Cilani Tuhan, baik itu mamahnya Handi, saudara-saudari kami Tuhan, ponakan dari tante-tantenya, dan Tuhan Yesus juga tante dari ponakan-ponakan Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus, kami gunakan kesempatan ini untuk kami berkumpul, bukan untuk mengingat Tuhan, tapi agar kami yang terus hidup di dalam Tuhan dapat mengingat kebaikan Tuhan, bagaimana Engkau sudah melakukannya kepada Cilani Tuhan Yesus. Bagaimana kami dapat banyak belajar dari apa yang sudah Kau lakukan Tuhan, dan yang kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang baik, sungguh baik dan teramat baik. Apapun Tuhan yang kami alami, baik itu kesukaan, meskipun juga kami mengalami hal-hal yang tidak baik, menurut kami Tuhan, kami percaya bahwa Kau tetap Allah kami yang sungguh baik dan teramat baik. Kami percaya Bapa, bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan siapapun yang hadir siang ini Tuhan Yesus, juga yang sedang menyusul, juga untuk semuanya Tuhan, saudara-saudari kami Tuhan Yesus, saudara-saudari dari juga keluarga dari Cilani Tuhan. Kau juga berkati Bapa sebagaimana Kau berkati kami. Kau sudah mempersiapkan tempat ini, rumah ini Tuhan. Kau sudah mempersiapkan hati kami. Engkau sudah mempersiapkan Tuhan Yesus juga hidangan-hidangan yang tersedia Bapa. Semua yang mempersiapkannya Kau berkati Tuhan. Setiap tangan yang mengusahakannya, setiap tangan mempersiapkannya. Kami juga berdoa. Tadi ketemu dengan Ikeng yang juga sedang ambil kue Tuhan. Kau juga sertai Bapa. Juga Tuhan Yesus, Iheng dan Om Christian yang juga sedang menuju ke sini Tuhan. Kau juga sertai ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau juga keberadaan hamba, istri hamba dan Rika Tuhan tidak dapat berlama-lama Tuhan Yesus di sini, tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan itu sempurna adanya. Kau memberkati semua yang ada di sini. Dan saat ini Tuhan, yang mata hati kami tertuju pada Handi. Tuhan Yesus, sungguh Bapa, siang ini Tuhan kembali kami nyatakan bagaimana kami mengasihinya. Kami percaya Tuhan Yesus, bentuk apapun kami mengasihinya, Engkau terlebih lagi Tuhan Yesus mengasihinya. Engkau yang menjaga hidupnya Tuhan. Dikala menjelang ulang tahunnya hari Senin Tuhan Yesus, Engkau sudah memelihara hidupnya Tuhan. Dari semenjak ia lahir, dari semenjak ia menggunakan masa mudanya hingga saat ini Tuhan, bahwa ia ada saat ini Tuhan Yesus karena semata-mata karena penjagaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau yang pimpin Handi Tuhan, Engkau yang proses Handi Tuhan Yesus. Kau berkati Handi sehingga ia memiliki pemahaman Tuhan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, ia dapat semakin dewasa di dalam Tuhan. Ia dapat Tuhan, meskipun mamahnya sudah Kau panggil pulang, Tuhan Yesus, saat ini Engkau yang memberikan pemahaman kepada Handi untuk melanjutkan tugas hidupnya. Tuhan, bagaimana ia mengisi hidupnya Tuhan Yesus untuk memuliakan Tuhan.
Bapa, Engkau yang ajar Handi semakin mampu merendahkan hati, membesarkan lapang dadanya Tuhan. Ia dapat memiliki hati yang lebih melayani lagi Tuhan Yesus. Apa yang Kau sudah lalui Tuhan Yesus bersama dengan Handi boleh semakin bertumbuh. Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada Handi. Segala sakit yang ia rasakan saat ini juga kami bersahati, kami singkirkan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang Handi ingat, Handi kuat. Handi membantu semua yang berada di sekitarnya, karena Handi tahu dimanapun Handi berada, Handi menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dimanapun Handi berada, semua yang ada di sekitar Handi merasakan damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan Yesus. Handi belajar bangun pagi, belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus ia tidak sendirian, ia bersama dengan Tuhan. Ia tidak berharap hanya kepada manusia, tapi sungguh Tuhan, ia semakin mampu mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Demikian juga dengan kami Tuhan, justru kami juga dapat belajar dari Handi. Kami dapat belajar dari bagaimana Engkau memelihara hidup Handi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar sukacita Tuhan, biar berkat Tuhan yang mengalir, bukan kuat dan gagah kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan ucap syukur. Demikian juga hidangan yang tersaji, biarkan Kau sucikan, Kau kuduskan, semuanya menjadi kesehatan dan kekuatan bagi jasmani kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya Handi. Nanti mungkin bukan cuma Samuel aja, mungkin nanti ada dari iponya, dari tantenya, dari sepupu-sepupunya Handi, atau dari apa nama Mary nggak bisa ini bentuk si Wiji sama Handi mau jemput jam 12. Iya. Ini setengah jam lah. Kan dari Cifebe mungkin, nanti mungkin dari Rika atau apa. Kalau dari Om Sam, ini sebenarnya ada dua perikop. Itu pasti Handi udah ini ya, udah tahu. Tapi Handi inget nggak? Ini yang harus jadi rema untuk hidup Handi. Yang pertama itu dari Yeremia 29 ayat 11. Dan ini juga pasti kita semua tahu. Ini dari pegangannya Om Sam. Om Sam dulu Om Sam juga ngerasa sendirian, karena kan udah pada kerja semua kan, Tante Dewi kerja ini segala macam. Terus adanya cuma Oma Ani. Waktu itu ikut persekutuan doa, terus kakak pembinanya Om Sam itu ngasih Yeremia 29. Om Sam ngomong pakai ini. Hah? Woi. Halo. Udah masuk. Udah masuk. Iya, jadi Yeremia 29 ayat 11, Om Sam baca ini ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, itu pada Tuhan Yesus, mengenai kamu Handi. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, rancangannya rancangan damai sejahtera untuk Handi, untuk memberikan kepada Handi, pada kita semua, terutama kepada Handi, hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi masa depannya Handi itu penuh dengan harapan. Apapun yang Handi kerjakan, tidak mengukur Handi harus dengan handphone, harus dengan laptop, atau Handi cuma membersihkan tempat tidur, membersihkan ruangan, membungkusnya dengan tempat sampah, terus harus setiap hari harus ngebuang sampah gitu ya. Apapun yang Handi lakukan, itu rancangan-rancangan Tuhan Yesus untuk Handi. Karena yang diperbesar bukan bagaimana Handi harus ngebuang sampah, nggak ada yang direndahkan. Yang ada
Handi jadi semakin memiliki hati yang melayani, hati yang semakin rendah hati gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan yang menurut kita kecil pun itu besar di hadapan Tuhan. Karena itu rancangan Tuhan. Kita nggak tahu dengan Handi setiap hari melakukan dengan rajin, dengan tanpa mengeluh, itu bisa menjadikan Handi seperti apa di depannya kita nggak tahu. Yang kita tahu dari firman Tuhan bahwa Tuhan berjanji itu rancangan-rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Memberikan kepada Handi, kepada kita semua itu hari depan yang penuh dengan harapan, gitu ya. Selanjutnya, terus kemudian juga di Yeremia 29 ayat 12-nya, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, ya. Jadi kalau misalnya apabila Handi berseru dan datang berdoa kepada Tuhan Yesus, maka aku atau Tuhan Yesus akan mendengarkan Handi, akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku atau mencari Tuhan Yesus, kamu atau Handi Kurniawan akan menemukan aku. Jadi Handi akan menemukan Tuhan Yesus. Apabila Handi menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan Handi menemukan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini bukannya Om Sam yang ngomong, bukannya Ipoking, bukannya Ipota, bukannya Tante Dewi. Ini ada di dalam firman Tuhan. Kalau misalnya siapapun dari kita, dan pasti di sana ada Handi juga, apapun yang Handi berseru, mencari, menanyakan, itu akan membuat Handi ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Allah yang mendengarkan. Yang janji Tuhan Yesus itu begitu Handi mencari, Handi berdoa, Handi berseru, yang Tuhan Yesus jawab, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah dicerai-beraikan. Jadi Handi, dimanapun Handi berada, Tuhan Yesus tahu. Apapun keadaan Handi, Tuhan Yesus tahu. Jadi yang ditunggu itu adalah bagaimana Handi itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Handi melakukan tugas-tugas yang ada, bangun pagi, tanya Ipoking, Ipota, tanya Tante Dewi, apa yang bisa dibantu, tanya ke sepupu-sepupu, Kiki, Cia gitu ya. Kalau ada Tante Acel, ada Tante Ria, tanya apa yang bisa Handi bantu nih gitu ya. Jadi Handi hari-harinya itu penuh dengan kesibukan. Yang kemudian juga jangan lupa Handi untuk sempatkan diri buat berdoa, buat saat teduh, buat berseru kepada Tuhan. Karena janji Tuhan tadi dibilangnya apa? Tuhan Yesus akan memulihkan kamu dimanapun kamu berada, dimanapun Tuhan Yesus itu menempatkan kita. Kalau bahasanya di sini memang sengaja Tuhan Yesus mencerai-beraikan kita. Makanya ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Indonesia. Bahkan kita di sini ada yang di Jawa, ada yang di Malang, ada yang di sini, ya. Nah, Handi ada di Jalan Bunga, gitu ya. Kosam sama Cifebe sama Rika itu ada di Kemayoran. Jadi dimanapun kita berada, ya memang itu sudah rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dimanapun kita ditempatkan. Yang Yeremia 29 ini mengingatkan bahwa dimanapun kita ditempatkan, apapun kondisi kita, Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus dengar, dan itu ada dalam rancangan Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bahkan ayat 29 ini, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 ini juga bercerita tentang mamah kamu. Mamah kamu juga termasuk yang dicerai-beraikan. Ditempatkan ada di Jalan Bunga ini. Juga apapun yang dialami oleh mamah kamu. Nah, sekarang ini digenapi firman Tuhan
begitu ditutup di ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi makanya kenapa kita sebut mama kamu itu berpulang. Jadi dia udah kembali ke rumah Tuhan Yesus di sana. Dia udah udah tenang di sana, nggak ngerasain sakit lagi. Ya, makanya satu yang Handi juga mungkin pernah dengar, kita semua di sini baik Om Sam, Tante Dewi mungkin dan semuanya kemarin ngobrol sama Ipoke di Mama Kota. Bahkan ketika mama kamu sedang dimandikan ya, dari rumah sakit mau siap-siap untuk masuk ke rumah duka, itu yang namanya ada yang tukang dandan ya, dia didandanin mama kamu. Sebelum didandanin aja semua orang udah langsung bilang kok cantik ya gitu. Mama kamu artinya dia sudah melepaskan semua beban yang ada, dan memang apa yang mama kamu alami itu memang sudah berpulang. Karena yang secara jasmani pun dilihat oleh orang itu adalah damai sejahtera. Jadi apalagi kita yang hidup nih, kita yang hidup juga kita akan membawa damai sejahtera, kita membawa sukacita dimanapun kita berada. Demikian juga dengan Handi ya. Sehingga pada saat nanti kita sudah dipanggil berpulang kepada Tuhan Yesus Kristus, sama kita juga akan seperti mama kamu. Mungkin ya mudah-mudahan kita dilewati dari rasa sakit, tapi itu kan bukan karena kuat dan gagah kita ya. Tapi apapun itu satu titik bahwa setiap orang akan melihat kita kita berpulang dengan wajah yang penuh dengan sukacita. Itu dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Mudah-mudahan itu bisa menguatkan Handi ya. Nah, satu lagi sebenarnya juga ini yang menguatkan, yang pasti sudah sering kita dengar. Ini dikuatkan oleh ketika Handi perlu berseru pada Tuhan Yesus. Ingat juga selain tadi Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, itu juga selalu ingat Mazmur 23. Nah, jadi nanti Handi setelah ini Om Sam mau Handi terus baca berulang-ulang Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, termasuk juga Mazmur 23. Dibaca lagi sampai nanti Handi terbiasa. Handi bisa mulai untuk baca Alkitab, menyediakan diri untuk saat teduh gitu ya. Ya Om Sam bacain ya. Nah, ini juga untuk kita semua. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku dengan penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa itu baik ketika kita hidup saat ini, juga pada saat tadi mama kamu dipanggil pulang, nanti suatu saat dari kita juga ada yang dipanggil pulang. Itu sebuah kerinduan untuk kita semua ya, bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan. Nah, dari kalau diperhatikan dari Mazmur 23 ini, ketika Handi harus mulai melihat bahwa tadi kalau Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, kita ditempatkan dimanapun. Nah, jadikan dimanapun kita ditempatkan seperti yang Mazmur 23 ini katakan, karena Tuhan berjanji
melalui Mazmur Daud. Daud ini merasa bahwa dia dimanapun dia ditempatkan, mau dia di medan perang, mau dia di istana, mau dia sedang mengembalakan domba, dia merasa bahwa Tuhan Yesus menempatkannya di padang rumput yang hijau. Tuhan Yesus itu selalu memberikan air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Dan ketika, jadi kalau misalnya Om Sam, kalau saya doa sama Rika sama Cifebe selalu bilang rumah susunnya Om Sam itu yang mungkin hanya seluas ini gitu ya, itu selalu berdoa, itu selalu jadi oase bagi kita. Jadi mau kita pernah nginep dimanapun gitu ya, kita kembali ke rumah itu selalu menjadi oase, menjadi home sweet home, menjadi yang selalu yang lebih terbaik dibanding kita nginep dimanapun. Dan oase itu seperti Handi tau oase ya, oase itu kalau kita ada di padang gurun itu nggak punya air. Nah, oase itu sumber mata air yang ada, jadi selalu menyegarkan. Dan buat Handi dan kita semua, ini satu pencerahan waktu itu, kenapa dari satu ayat ini ya, dari satu pasal 23 ini, kalau kita perhatikan, ini dari gerejanya Om Sam, ketika kita mendapati diri kita segala sesuatu yang sifatnya baik-baik saja, itu dari ayat 1 sampai ayat 3, itu yang menjadi oase, yang menjadi padang rumput hijau, menjadi air yang tenang. Tuhan Yesus itu menempatkan dirinya, si Daud memanggil Tuhan Yesus sebagai Ia. Ia itu kata ganti orang ketiga. Karena misalnya Ia atau dia itu ngapain gitu ya. Itu jadi kita lagi ngobrol, misalnya Om Sam lagi ngobrol sama Handi, terus nanya, emangnya dia lagi ngapain? Atau dia bawa apa? Dia itu bisa menunjuk Tante Ria, bisa menunjuk Cifebe, bisa menunjuk siapa gitu ya. Karena orang yang ketiga, dia membawakan sesuatu gitu ya. Nah, tapi begitu pas lagi dia di ayat keempat sampai seterusnya sampai ayat ke-5, ketika kita menghadapi kesulitan, Daud itu memanggil Tuhan Yesus itu dengan engkau. Jadi dia merasa bahwa pada saat kita punya beban, Handi mungkin nanti lagi capek, Handi perlu berseru sama Tuhan, lagi sendirian, lagi sakit, lagi apa, makanya kenapa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu hadir menjadi orang kedua, menjadi lebih dekat dibandingkan dengan sekedar ia disebut Ia. Daud itu menggambarkannya begitu, justru malah dengan kesesakan yang kita hadapi, Daud itu selalu merasa bahwa justru malah Tuhan jadi lebih dekat gitu ya. Jadi Daud memanggil Tuhan Yesus itu engkau. Pada saat ia mengalami kesesakan, Tuhan Yesus pasti lebih dekat dengan kita. Jadi jangan takut Yendi, asalkan tadi kembali lagi, Handi menjalankan setiap harinya itu juga dengan usaha yang baik. Begitu Handi bangun siang, begitu Handi merepotkan orang lain, begitu Handi bikin kesel orang gitu ya, itu bukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi selama kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus selalu berjanji melalui Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 tadi, juga melalui Mazmur 23 ini ya. Jadi Handi jangan takut, Handi terus berseru pada Tuhan. Handi selain berseru pada Tuhan, tetap jalankan hidup Handi dengan sukacita. Di sini ada Ipokeng, ada Ipota, ada Tante Dewi, ada di sini ada yang paling dekat ada Tante Ria, ada Cicia, Cikiki gitu ya.
yang lebih dahulu kita tanyakan adalah bukan Handi maunya apa, tapi tanyakan lebih dahulu ada yang bisa Handi bantu nggak, gitu ya. Nah itu yang Handi lakukan, pasti masa depan Handi penuh dengan harapan, gitu ya. Oke, itu sih dari Om Sam, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, jangan lupa dibaca, sama Mazmur 23. Ya. Oke. Ada tanggapan dari Handi nggak nih? Hah? Ada tanggapan dari Handi? Iya, Handi ada mau bicara apa nggak? Enggak. Hah? Apa yang Handi rasakan? Apa nih yang Handi rasakan? Pakai itu dong. Pakai Sudah. mic tadi. Enggak. Apa yang Handi rasa? Sudah ikhlasin mama. Sudah ikhlasin mama. Sudah apa? Ya, sudah mengikhlaskan mama untuk pulang ya. Iya. Jadi mama kamu aja pas kita ngelihat jasmani aja di sini itu banyak orang bilang capek. Apalagi yang kita yakini, kita percaya seperti yang firman Tuhan bilang itu dipanggil berpulang ya. Jadi apalagi ketika mama kamu ada di sana. Ya, ikhlas. Iya. Apalagi Andi? Waktu itu Andi nggak ikhlasin mama kan. Andi ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa sih yang manggil mama, nggak manggil Andi aja? Karena Andi penyakit itu udah parah, punya epilepsi. Kenapa Tuhan pilih kasih kan? Andi ngomong itu sama Tuhan, berdoa di dalam kamar tiap hari. Kenapa sih Tuhan pilih kasih? Kenapa nggak manggil Andi, manggil mama? Nanti Tuhan bisa nyusahin Andi ya kan? Dia ngomong gitu sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, Tuhan nggak nyusahin Andi kok, selain mama dipanggil karena mama udah buat baik. Andi ikhlasin mama, ya Tuhan ikhlasin mama gitu aja. Ya, jadi sekarang udah ikhlas. Iya, Udah tidak mempertanyakan itu lagi ke Tuhan Yesus ya. iya, Sekarang udah nggak bilang kenapa sih bukan Handi aja gitu, enggak ya. Iya. Karena udah ikhlas ya. Terus apa lagi? udah. Apa yang Handi bayangkan nanti? Kan kemarin-kemarin udah dengan mama kamu, sekarang kan udah nggak ada mama kamu nih. Ya, apa yang Handi lakukan? Apa yang Handi bayangkan? Apa yang Handi rasakan ingin melakukan sesuatu? Waktu dulu mama masih hidup, mama bilang ke Andi, kalau Andi nanti mama dipanggil di surga udah meninggal, Andi buka usaha ya sendiri, gantung Om Budi dengan Tante Dewi, usaha apa deh Andi jalanin supaya Andi sukses nanti pas mau tinggal di Jakarta kayak mau tinggal di Malang. Andi membahagiakan semua keluarga Jalan Bunga, keluarga Om Budi. Andi udah berjanji sama mama gitu. Kalau Andi dihina orang lain nih Andi yatim piatu nih nggak punya siapa-siapa, Andi jangan sakit hati. Mama ngomong gitu, kalau mama dipanggil Tuhan, mama udah pesen ya, Andi janji mah gitu. Nah, yang Handi pegang itu bukan hanya kata-kata mama kamu aja ya. Iya, Tapi makanya kenapa baca firman Tuhan yang dipegang siapa? Tuhan. Tuhan Yesus ya. Ya. Anda mungkin dari ibunya atau dari Ibu Dewi atau dari sepupu-sepupunya. Oke. Di kota tuh. Halo, Dari Tante Ria, dari Cifebe atau halo, ya, Dari Kiki. halo. Oh, Adrian di depan, iya. apa yang Bentar ya, diharapkan bentar. dari Handi atau apa yang apa yang diharapkan dari Handi, apa yang bisa membuat Handi jadi lebih baik lagi gitu. Kalau dari tante kepengen Handi itu lebih dewasa
di kota ya. Sekarang Handi kan udah sendiri ya. Handi itu harus pertama tuh dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan tuh harus berdoa. Itu udah nggak bisa diganggu gugat lagi sebagai orang Kristen. Harus baca Alkitab. Ngerti nggak ngerti, kita harus baca Alkitab ya. Terus kita sebagai manusia, kita juga harus rajin dalam segala bidang apapun juga. Itu nggak ada yang oh dia tuh orang gembel, orang apa. Gembel kalau misalnya dia mengerjakan suatu pekerjaan, itu juga Tuhan lihat dari surga. Contohnya di Alkitab Yusuf ya. Yusuf dia kan jadi akhirnya kan jadi apa? Jadi pesuruh Bukan, yang di Firaun jadi tangan kanannya Firaun ya. Jangan kita ngelihat yang jadi tangan kanannya Firaun dulu. Pada waktu Yusuf sebelum jadi apa-apa, itu dia dimusuhin sama saudara-saudara, ya kan? Dibuang, dijual, dia mau dibunuh ya. Tapi Tuhan tuh selalu menyertai dia. Waktu dia dibunuh, mau dijahatin sama saudara-saudaranya, apa? Dia marah nggak? Nggak marah. Tapi dia sakit nggak? Sakit. Sebagai manusia kan. Tapi apa tuh namanya? Dia berjalan terus gitu, ya. Sampai akhirnya dia difitnah. Ya, dia difitnah. Akhirnya dia masuk penjara. Ya. Tapi memang perjalanannya Yusuf tuh nggak enak sebelum dia jadi penguasa. Ya. Tapi karena dia selalu dekat sama Tuhan, terus dia rajin loh. Jadi dimanapun dia ditempatkan, ya, dia itu selalu rajin. Pada waktu dia bekerja di rumah apa itu namanya, di rumah Potifar, ya kan? Itu dia juga rajin. Itu juga kerjanya kayak pegawai gitu, ya, disuruh-suruh gitu kan. Dia rajin. Dia disayang akhirnya karena rajin. Terus dia di penjara, dia rajin juga. Makanya sama sipir penjara atau penjaga penjara itu dia disayang juga. Jadi dimanapun dia ditempatkan, apapun pekerjaannya, dia itu selalu rajin. bersih. Nah, sehingga kepalanya tuh yang tadinya nggak memperhatikan karena dia rajin, akhirnya tahu dan dia tuh disayang. Itu semua gitu. Nah, pada akhirnya Tuhan tuh dia tuh bisa membebaskan Yusuf bahkan dari itu ya. Jadi nah iheng itu heng itu loh. Tadi itu heng. Sudah ini heng. Dia kamu mau ini. Gitu. Heng. Itunya udah selesai.